tidak sedikit wajib pajak itu mengalami kurang bayar saat pelaporan SPT tahunan. Apabila pajak yang berutang lebih besar daripada pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain. Yang diambil itu lebih kecil dari yang seharusnya. Wah, kalau lebih dari satu pemberi kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, kembali lagi bersama kita di Bijak, Bincang Pajak edisi kedua. Bersama saya Muhammad Ihsan Dan saya Viasina sebagai podcaster yang akan menemani perbincangan kita hari ini. Di edisi kali ini nih Via, kita akan membahas topik yang gak kalah menarik nih dari edisi sebelumnya. Wah, apa tuh, San? Yaitu bagaimana membahas sistem pemotongan PPh yang lebih adil dan tidak memberatkan masyarakat dari sudut pandang akademisi dan DJP nih. Pasti Sobat Pajak udah penasaran banget kan? Wah, betul banget tuh, San. Tentunya kita nggak sendirian nih Sobat Pajak. Di edisi kali ini sudah hadir dua narasumber hebat yang akan membagikan mengenai wawasan dan sudut pandang mereka tentang sistem pemotongan PPh di Indonesia. Yang pertama ada Bapak Ubaidillah, SE MSc/AK. Beliau merupakan akademisi sekaligus praktisi di bidang perpajakan. Selamat datang Bapak Ubay. Selamat datang, makasih. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, mungkin kami persilahkan kepada Bapak Ubaid untuk memperkenalkan diri dan menyapa penonton setia kita. Halo, selamat siang. Saya Ubed gitu ya. Salah satu dosen di jurusan akuntansi UB dan juga praktisi di perpajakan. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal ya Pak. Nah, kemudian narasumber kedua kita nih Via, yang tidak kalah luar biasanya, yaitu ada Ibu Yayuk dari Kanwil DJP Jawa Timur 3 nih. Beliau merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau yang biasa kita sebut STAN, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Tegalsari Surabaya nih. Dan sekarang beliau menjabat sebagai fungsional penyuluh kepala ahli media di kantor wilayah DJP Jawa Timur 3 nih. Selamat datang Ibu Yayu, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri dan menyapa penonton setia kita. Hai kawan pajak semua. Panggilannya apa? Podcast? Sobat Pajak aja Ibu. Sobat pajak. Hai Sobat Pajak, salam kenal dari saya Siti Rahayu, biasa dipanggil Yayu. Saya penyuluh pajak di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Salam kenal ya Bu. Salam kenal ya Bu. Kenal, balik. Sangat keren-keren sekali ya narasumber kita hari ini. Oke, mungkin baik selanjutnya adalah saat yang paling ditunggu oleh Sobat Pajak semuanya nih. Kita akan mulai mengulik dan membahas lebih dalam lagi mengenai topik utama kita hari ini, yaitu tentang bagaimana menciptakan sistem pemotongan PPh di Indonesia yang lebih adil dan tidak memberatkan bagi masyarakat dari sudut pandang perwakilan DJP maupun akademisi. Yuk langsung aja masuk ke pembahasannya. Mungkin untuk pertanyaan pertama, saya izin bertanya kepada Bapak Ubay. Kalau kita membicarakan mengenai pajak nih Bapak, banyak masyarakat yang langsung terbayang nih mengenai beban dan kewajiban pajaknya. Tapi dari kacamata atau sudut pandang Bapak Ubay sendiri, apa sebenarnya yang paling sering disalahpahami oleh masyarakat mengenai pajak ini, terutama dari aspek keadilannya? Oke, baik, terima kasih banyak halo Sobat Pajak. Jadi kalau dalam konteks kemudian aspek keadilan ya posisinya, kalau saya sih ngelihatnya selama ini itu kembali muaranya itu ke edukasi. Masyarakat kita selama ini itu ya hidup dengan berbisnis, ngeluarin biaya dan jarang sekali dipajaki gitu ya Bu ya. Kalau dulu ya baru kemudian tidak banyak lah, tidak kemudian seperti beberapa tahun belakangan di mana perpajakan itu sudah mulai ditegakkan gitu ya. Nah, posisi pengusaha kita sekarang itu kan pengusaha-pengusaha yang mungkin sudah medium ke atas gitu ya untuk di sisi umur, dari udah lama ya, dari dulu baik-baik saja, ini wah kok tiba-tiba gitu ya. Nah itu saya sih ngelihatnya di lapangan lebih banyak di edukasi aja. Saya selalu di mana-mana ngomong ini karena edukasi aja yang belum tuh kita kasih tahu, karena kebetulan saya juga pernah di UK Bu waktu S2 gitu kan, saya berhubungan sama teman-teman pengusaha juga di sana, ikut program-program kelompoknya gitu loh, kelompok pengusaha gitu ya, dan di sana justru ada kesadaran yang bagus gitu ya, yang mana mereka itu justru malah tidak bayar pajak. Bisa. Kenapa? Karena kesadarannya tinggi. Kesadaran tinggi itu karena apa? Karena satu, edukasi. Yang kedua, memang hasilnya nyata di
kerasa gitu ya kepada di masyarakat situ. Padahal potongannya bisa sampai 30 sampai 40% itu di UK gitu ya. Itu untuk pajak. Sehingga bagi saya sih, menurut saya sih di sisi edukasi, nah di sisi sehingga merasa itu menjadi nggak adil. Kalau kemudian kita edukasi lebih baik, lebih continuous gitu ya, lebih continuous, saya meyakini bahwa ya ini memang yang sudah seharusnya saya bayar gitu ya posisinya ya. Itu sih kalau kalau menurut saya. Berarti tergantung edukasi dari masyarakat Indonesia sendiri ya Bapak, dari pemaknaannya, bagaimana mereka itu memaknai pajak terhadap pajak itu sendiri. Ya, jadi gimana teman-teman di DJP penyuluh terutama itu selalu hal-hal seperti ini terus selalu diomongi, bahwa ngomong apakah ketidakadilan, saya sih ngelihat emang sudah seharusnya begini gitu. Hanya saja kan posisinya di titik di titik WP itu kadang ada kesalahan administrasi dan macam-macam yang tidak sadar dengan denda-dendanya itu, akhirnya kena denda, jadi merasa tidak adil. Aku kan wis bayar gitu kan. Iya. Aku wis bayar PPN kok masih harus bayar lagi gitu kan. Ini ada kasus tuh. Aku kan waktu beli sudah bayar, kenapa waktu aku jual bayar lagi gitu. Itu kadang saya tuh jelasin satu PPT gitu, Bu. Pak, jadi PPN tuh sebenarnya titipan gitu, saya edukasi gitu. Jadi, oh berarti aku harus bayar ya karena itu. Berarti lah gak ono ini ku Pak. Apa namanya, labaku katanya. Nah itu Pak, akhirnya edukasinya nyampe ke di pricing gitu ya. Jadi nggak hanya persoalan pajaknya. Ya Bapak berarti kurang mempertimbangkan komponen pajak di penentuan harga gitu ya. Loh, ke depan berarti aku gak laku Pak Ufet. Nah ya itu tantangan berat lagi gitu. Jadi edukasi itu tidak melulu persoalan pajak, tapi akhirnya nanti itu komprehensif. Karena banyak sekali loh, berarti saya kalau masih bayar pajak PPN itu terus labaku gimana? Nah itu sisinya di pricing Pak gitu, di penentuan harga. Bapak kurang pas untuk menentukan harganya. Ya tapi kembali ke lapangan ketika saya ditanya tuh gini, loh Pak di toko situ jualnya segitu, kalau kita jual segini malah nggak ada yang laku. Nah itu ya persoalan. Nah itu hal-hal yang mungkin sisi DJP yang perlu diketahui, tapi di sisi Fiskus ya tetap harus diedukasi. Iya. Tetap. Jadi perlu dimasifkan juga tuh Betul, kayak gitu ya, betul, Pak. betul. Nah, berikutnya kita beralih nih ke Ibu Yayu. Berdasarkan data dari Kanwil DJP Jatim 3 nih Bu, kita mendapatkan bahwa yang melaporkan SPT pada tahun pelaporan di lingkungan DJP Jatim 3 meningkat dari 742.957 di tahun penyampaian 2024 menjadi 760.968 di tahun penyampaian 25 nih. Menurut Ibu Yayu nih, apa faktor utama yang mendorong peningkatan kepatuhan ini, Bu? Apakah ini menjadi sebuah sinyal bahwa masyarakat itu mulai memiliki kesadaran terhadap kepatuhan pajak nih, Bu? Ya, terima kasih Mas Iksan, kawan sobat pajak juga ya. Kami kalau di DJP itu Pak sebutnya kawan pajak gitu. Oh ya. iya. Di sini sobat pajak gitu ya. Sebelumnya kami atas nama seluruh pimpinan maupun seluruh pegawai di DJP Jatim 3 menyampaikan terima kasih kepada lebih dari 760.000 wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT, baik itu SPT tahunan PPAUB maupun SPT tahunan PPA Badan gitu ya. Apakah ini menunjukkan tren yang baik? Memang sudah bagus Pak, peningkatannya cukup signifikan gitu ya. Apakah ini juga salah satu indikasi kesadaran pajak? Tentunya iya, karena kepatuhan wajib pajak itu banyak sih sebenarnya. Apa sih yang meningkatkan kepatuhan itu selain juga kesadaran dari wajib pajak sendiri ya, yang mungkin bisa didapatkan melalui edukasi yang disampaikan Pak Ubed tadi, edukasi yang terus-menerus kita lakukan itu juga ada. Kemudian juga kemudahan layanan. Jadi wajib pajak tentu sangat berkepentingan sekali dengan kemudahan layanan, termasuk digitalisasi ini ya. Jadi kalau dilihat dari jumlah SPT yang masuk itu 90% lebih itu berasal dari e-filing. Jadi sudah jarang ya yang pakai hard copy gitu ya. Jadi sudah e-filing, artinya masyarakat sudah semakin menyadari bahwa lapor SPT itu semakin mudah sebenarnya gitu, bisa pakai e-filing kapan saja, di mana saja itu secara nyaman. Jadi kami pun di Direktorat Jenderal Pajak ya terus-menerus berusaha meningkatkan layanan kepada wajib pajak, juga meningkatkan yang terkait edukasi itu pun kita seperti yang disampaikan Pak Ubed itu sangat penting gitu. Bahkan edukasi yang kami lakukan Pak itu meliputi 3 hal sebenarnya. Yang pertama kami menyampaikan inklusi perpajakan, artinya apa? Menyelipkan
tema perpajakan, sadar pajak itu sejak pendidikan dasar malahan gitu ya, sejak pendidikan dasar, menengah sampai ke perguruan tinggi itu kita berikan terus-menerus bahwa pentingnya pajak itu untuk apa gitu. Memang pajak tidak ada kontraprestasi langsung, tetapi pajak dinikmati oleh setiap warga negara, itu perlu kita berikan kesadaran. Kemudian yang kedua, tentunya untuk wajib pajak itu sudah mau sebenarnya bayar, tapi kemampuannya mungkin atau tekniknya dia nggak tahu gitu ya, penghitungannya seperti Iya, apa. betul sekali. Nah itu yang terus-menerus kita lakukan edukasi. Kami membuka ranah edukasi itu untuk semuanya gitu. Bahkan kalau ada yang mau minta kelas pajak itu pun bisa kita berikan gitu. Kumpul aja 10 orang, panggil kami, bisa gitu. Jadi bisa di kelas pajak di KPP maupun di Kanwil. Itu juga. Terus yang ketiga, edukasi itu kami lakukan terutama untuk mengubah perilaku. Artinya apa? Bahwa wajib pajak itu harusnya sudah bayar, ternyata nggak bayar. Nah, harusnya sudah lapor, ternyata nggak lapor. Itu kami edukasi terus-menerus supaya bisa berubah perilakunya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak tadi. Oke, baik. Nah, mungkin kita juga notice nih terkait adanya sekarang program relawan pajak ya, Bu. Mungkin Ya, kalau betul. dari sudut pandang Ibu nih, gimana sih pengaruh adanya relawan pajak ini dari edukasi yang ada Iya. itu, Ibu? Benar, karena keterbatasan SDM di DJP ya, perbandingan antara SDM yang ada dengan jumlah wajib pajak itu sangat sangat jauh gitu ya. Kalau dibandingkan di negara lain, kita 60.000 pegawai pajak itu nggak bisa menjangkau semua wajib pajak. Dan adanya relawan pajak, adanya tax center sebagai mitra kami gitu. Kami menganggap tax center dan relawan pajak itu sebagai mitra yang nantinya tidak hanya mendampingi wajib pajak untuk SPT tahunan, tapi diharapkan juga mampu memberikan edukasi kepada wajib pajak. Nah, kami juga mendampingi tax center untuk bisa memberikan edukasi juga kepada wajib pajak. Nah, ini yang kami menyampaikan terima kasih juga kepada relawan pajak yang dengan apa ya, dengan semangat Iya, membantu wajib pajak untuk pelaporan SPT tahunan, dan ke depan kalau bisa juga memberikan edukasi terkait UMKM misalnya ya Pak ya Ubaid ya. Jadi kalau UMKM misalnya perlu disampaikan bahwa UMKM di Indonesia dengan batasan 500 juta setahun itu belum bayar pajak. Nah, seperti itu yang bisa disampaikan oleh relawan pajak. Oke, ternyata dari DJP pun udah banyak nih program-program untuk Iya. inklusif perpajakan ya, Bu Betul, ya. dari Iya. kemudian pelaporannya, kemudian dari penyuluhan dari DJP sendiri sudah sangat meluas, salah satunya melalui tax center dan relawan pajak. Oke, mungkin selanjutnya saya beralih lagi ke Bapak Ubaid. Nah, berdasarkan pengalaman kami di tax center FEBUB, terutama ketika kami melakukan pendampingan pengisian SPT, itu ada beberapa yang menunjukkan bahwa meskipun pemberi kerja itu telah memotong TPH 21 setiap bulannya, tetapi tidak sedikit wajib pajak itu mengalami kurang bayar saat pelaporan SPT tahunan. Nah, menurut Bapak Ubaid sendiri, apa saja faktor penyebab terjadinya selisih tersebut dalam konteks perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan? Sederhana sih, dosen-dosen kita itu nggak hanya jadi dosen. Jadi Banyak pasti penghasilan lain ya, Pak, ya? Kan kalau dulu apa istilah kita bekerja hanya benar-benar jadi dosen gitu. Jadi dosen dipotongnya gitu, ya udah dipotongnya udah langsung aja, Ya, paling di selesai. Desember kurang bayar lebih banyak, itu hal wajar gitu ya. Tapi itu pun kita nggak merasa dipotong karena tidak keluar dari uang kita ya. Kalau sekarang ini ketika kemudian administrasi perpajakan jauh lebih komprehensif, lebih integrated, ketika kita mendapatkan penghasilan lebih dari 2 pemberi kerja, padahal di UB kan hanya satu yang dipotong, hanya penghasilan UB saja, gitu Iya. ya. Kalaupun nanti itu akan ada tabungan pajak, terus kemudian sudah ada pemotongan TER. Nah, dosen-dosennya masih banyak nih. Misalkan saya jadi praktisi pajak, terus kemudian ada dosen-dosen jadi komisaris, kan udah muncul tuh di Kortek kalau sekarang nanti ya Bu ya. Iya. Potongnya berapa? Saya baru tanda tangan tadi di sini itu baru ngisi di Pemkot Bu saya. Katanya sudah dimasukin di Kortek, Pak kelebihan motong katanya. Ini dikembalikan. Nah, ketika Kortek di JP online pun sudah seperti itu sebenarnya. Iya, sudah. Pemotongan itu udah muncul di Kortek kita nantinya. Kita ngomong Kortek aja deh, Kortek kita muncul tidak hanya dari UP tapi dari Pemkot Malang.
Nah ini kan nambah nih, ini mungkin di sisi Pemkot Malangnya katanya kurang potong, tapi nanti ketika dikonsolidasikan ya saya harus bayar lagi gitu. Cuman kan saya paham. Jadi kekurang rata-rata yang saya ketahui ya, yang kurang-kurang bayar itu pasti ini, tidak hanya dosen. Jadi judul utamanya kerjanya dosen, jadi judul utama. Tapi kemudian jadi pembicara. Kayak saya tadi dia Blitar jadi apa namanya ya pembicara juga gitu loh modelnya. Jadi hal-hal seperti itu kan teman-teman di pemerintahan yang lain itu juga sudah sama, sudah mengikuti apa ya administrasi perpajakan yang baik. Dulu kalau Pemkot itu yang penting nyetor aja billingnya Bu ya, tapi nggak ada bupotnya. Sekarang bupotnya ada, mereka administrasinya lebih baik. Kenapa? Karena edukasi. Teman-teman DJP saya tahu karena kebetulan saya ada temen Bu saya nggak tahu masih di DJP 3 apa 3 ya, penyuluh juga ingat saya. Sering ada di podcast, sering ada di video YouTube-nya gitu. Jadi saya lihat dari dia tuh ngasih pencerahan ke teman-teman di bendaharawan gitu ya. Akhirnya bendaharawan lebih aktif, lebih ini lagi, lebih tertib. Nah, ketika lebih tertib gitu kan dosen-dosen yang biasa jadi pembicara di Pemda yang lain kan sudah ke record tuh. Oh, iya. Kamu tidak hanya penghasilan dari UP. Nah, tapi penghasilan dari Pemkot lain ketika dijadiin satu ya mau tidak mau kurang bayar. Jadi kembali ke edukasi baik ke dosen-dosen sendiri dan juga utamanya lebih ke karena kita itu banyak sekali dosen-dosen yang kerjanya bukan hanya dosen gitu. Kan gitu ya Bu. Iya, secara umum aja dengan jadi PTNBH itu UP juga sudah ada dua pemberi kerja dalam tanda kutip. Iya. Berarti itu kondisi yang wajar ya Bapak Ibu. Adanya kurang bayar itu kondisi wajar dan itu tergantung dari penghasilan yang didapatkan dari wajib pajak itu sendiri. Kalau misal lebih dari satu, nanti kan penghasilannya semakin banyak, konsolidasi semakin banyak, jadi pajaknya semakin tinggi dan terjadilah kurang bayar. Kurang bayar ya. Kalau saya sederhana, kalau kurang bayar berarti lah awakmu sugih toh gitu. Alhamdulillah udah bayar. Masalahnya mau bayar apa enggak? Kalau bayar pajak lebih besar berarti penghasilannya juga lebih besar, sisanya juga lebih banyak ya Pak ya. Saya bahkan ya, saya di mahasiswa itu sering gini Bu, saya ngajar di perpajakan tuh pasti Bu. Ada diskusi, siapa yang mau bayar pajak 3,5 miliar? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan Bu. Gak ada itu, gak ada yang angkat tangan. Ayo bayar pajak saya 3,5 M. Gak ada yang angkat tangan. Sudah ya. Saya tanyakan lagi, siapa yang pengen punya penghasilan bersih 10 miliar? Angkat tangan semua. Lah iya, 10 miliar itu gampangannya sudah masuk PTKP 35%. Cuma bayar 3,5 M gitu kan nggak mau bayar ya apa ya? Oh, iya ya Pak ya. Sisanya masih banyak, 6,5 ya Pak ya. Daripada yang 100 juta bayar pajaknya 10 juta kan sisanya 90 juta. Betul. Akhirnya saya sampaikan di edukasi, ya ini persoalan kita. Termasuk juga kita pengen kaya gitu. Pengen kaya, semua pengen 10 miliarnya mau kan? Iya. Bayar pajaknya nggak mau. Terus saya sampaikan, aturan itu sudah sejak lama gitu. Iya ya Pak ya. Loh, iya. Nah, edukasi kayak gitu itu kan hal sederhana. Sederhana itu. Cuman kan efeknya, oh iya ya berarti kalau aku kaya punya penghasilan bersih 10 miliar. Iya. Ya bayarnya 3,5 M. Gak jauh-jauh itu, walaupun dihitung pasti gak jauh-jauh itu kan wes pakai bracket pajak itu gak jauh-jauh dari teratas gitu. Berarti Jadi cita-citanya mahasiswa itu harusnya saya menjadi pembayar pajak yang besar. Iya. Artinya penghasilannya juga besar. Gitu. Nah, Pak Ube. kita balik lagi nih ke Bu Yayuk. Kalau dari sudut pandang Ibu sendiri nih, masih banyak wajib pajak itu yang bingung kenapa mereka harus membayar pajak lagi saat lapor SPT gitu Bu. Nah, mungkin apa sebenarnya penyebab umum kondisi kurang bayar ini Bu? Apakah memang banyak wajib pajak yang mengalaminya? Kemudian dari DJP itu sendiri bagaimana memberikan pemahaman yang sederhana kepada masyarakat gitu? Iya. Benar kata Pak Ube tadi kan intinya sebenarnya edukasi ya, memberikan kesadaran ke wajib pajak. Tadi sudah jelas banget contohnya bekerja di beberapa pemberi kerja. Sebenarnya di SPT tahunan itu terjadi kurang bayar apabila pajak yang berutang lebih besar daripada pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain. Atau kalau sebenarnya kondisi yang umum biasanya itu kalau dia PP usaha, baik itu badan maupun UB yang tidak menggunakan tarif PPh final. Artinya pakai tarif
biasa pasal 17 setelah dihitung dari laba usaha, kemudian dihitung semua komponen-komponen biayanya, kemudian penghasilan bersih, kalau OP dikurangi PTKP ternyata masih ada laba setelah laba non pajak, maka kemudian pasti akan kurang bayar. Itu yang pertama kalau dari usaha. Kecuali kalau dari usaha itu pakai PPh final 0,5% yang PPh PPh 23 itu nggak akan kurang bayar, karena kalau final kan nggak perlu dihitung lagi, ya udah bayar tiap bulan. Tapi kalau tarif umum pasti kurang bayar gitu untuk yang laba. Tapi kalau rugi pasti nggak bayar pajak gitu ya. Jadi kenapa harus dihitung di SPT tahunan ya, supaya jelas gitu. Karena jelas kalau rugi ya udah nggak bayar pajak gitu. Itu yang pertama. Kedua, tadi disampaikan Pak Ubed bahwa kalau lebih dari satu pemberi kerja, kalau dipotong dari satu pemberi kerja aman gitu. Sudah saya kerja di radio misalnya, sudah dipotong oleh pihak radio itu satu kali ya udah beres gitu, jadi lapor SPT nihil. Tapi kalau yang dari dua pemberi kerja pasti harus dikoreksi karena masing-masing itu ada unsur PTKP. Nah PTKP itu kan harusnya setahun itu untuk satu kali pemotongannya, misalnya maksimal kawin anak 3 72 juta ya udah setahun. Nah padahal di tempat lain 72 juta dipotong lagi, di bukti potong yang lain. Nah ini dikoreksi. Kalau dikoreksi kan otomatis ada selisih minimal 72 juta. Lah 72 juta kalau dia penghasilannya sudah di bracket yang di atas 10%, pasti 72 juta kali 15% dan seterusnya, jadi memang kurang bayar. Atau ada lagi misalnya dia selain, kalau contohnya tadi ada dosen kemudian jadi penasehat apa gitu ya, jadi konsultan gitu misalnya, jadi konsultan itu, kecuali kalau yang dipotong final, misalnya honor sudah dipotong final, itu tinggal dilaporkan aja di lampiran gitu, di lampiran. Nah ini yang menyebabkan kurang bayar tadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan ya perlu disadari memang ini salah satu efek dari ya penghasilan di lebih dari satu pemberi kerja itu gitu. Konsekuensinya ada. Nah solusinya apa nanti mungkin bisa dipikirkan lagi oleh wajib pajak gitu. Solusi ya Bu ya. Iya. Saya ini pengalaman ya, saya di UK kan lagi-lagi gitu ya. Di luar negeri itu kita menyebut SPT-an itu tax return. Tax ya kan. Kortek juga istilahnya gitu, tax return. Ya tax return. Jadi seakan-akan itu pengembalian pajak. Karena kebanyakan di sana dikembalikan. Kenapa? Karena pemotongannya sebelumnya itu lebih besar. Oh, justru dipotong lebih besar. Dipotong lebih besar. Kalau secara manajemen keuangan memang harus gitu. Saya sampaikan kalau aku jadi menteri tak gituin gitu. Saya jadi wajib pajak ya jangan. Kenapa? Karena secara financial management itu kan aku ngambil uang duluan kan dari masyarakat, gitu kan. Iya. Berarti duitnya cash in-nya lebih banyak masuk gitu ya. Di konteks financial management itu adalah uang lebih dulu masuk itu lebih baik daripada masih uang nanti gitu kan. Konsepnya kan begitu ya. Jadi kalau di luar itu sebenarnya pemotongannya itu lebih besar daripada yang seharusnya. Kalau kita kan enggak, rata-rata itu pemotongannya entah di Desembernya itu pasti banyak kurang bayarnya. Itu di Indonesia. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau tadi soalnya menyinggung tentang keadilan karena saya pernah perspektif luar ya. Ya sajane wis enak gitu ya bagi wajib pajak gitu ya. Tapi kalau misalkan kemudian pemerintah ya sudah deh potongnya lebih banyak aja. Potongnya lebih banyak duluan. Nanti di akhir dikembalikan. Nah, saya pernah punya ada teman saya gitu ya. Terus kemudian dia cerita dan nunjukin tapi dia udah nunjukin dapat surat nih. Apa tuh? Tax return. Dan sederhana, pokoknya setelah sama ya bulan Maret juga. Setelah bulan Maret, bulan April itu, Mei kalau nggak salah, Mei itu dia dapat surat. Tax return ada pengembalian, kamu ambil di bank terdekat atau kamu cairin cek ini. Nah itu kenapa disebut tax return? Karena most of the time mereka kelebihan motong. Ini dibalikin. Nah di sisi Indonesia ini beda. Yang diambil itu lebih kecil dari yang seharusnya kalau kita hitung dipotong. Iya betul. Gitu Mas. Iya. Jadinya disebut tax return agak bingung karena rata-rata malah kurang bayar. Jadi bukan tax return, tax payment gitu. Harusnya wajib pajak seneng ya terima awal banyak ya. Iya.
Nah itu edukasi, dan tidak banyak orang memahami itu, gitu ya. Kenapa ya kok tax return? Saya tuh dulu mikir, kenapa kok tax return-nya namanya kan bukan tax submission, ya kan? Iya. Kok tax return? Tax return. Itu psychologically speaking bahwa di sana akhirnya kan nanti duit gue balik. Jadi sakjane itu WP itu nabung dulu. Nabung dulu. Nanti di akhir tapi cepet ya emang dikembalikan. Mei itu udah dikirimi surat langsung suruh mencairkan, ada ceknya tinggal dibawa ke bank BUMN. Oke. Tapi potongnya lebih besar loh ya. Iya. Harusnya. Jangan-jangan ini jadi apa namanya? Jadi Iya. inspirasi. Udah potong. Yang Gitu. kita berharapnya juga bisa diterapkan di Iya, Indonesia di nantinya ya, Indonesia. Fu, ya. Ya. Tapi itu solusi juga buat pemerintah. Iya. Udah tak potong lebih banyak gitu. Siapa tahu menjadi pandangan lebih lanjut lagi Ya, dari sistem bisa perpajakan gitu, di Indonesia ya. Ya. Mungkin saya ingin bertanya lebih lanjut lagi kepada Ibu Yayu. Nah, kami itu kan beberapa kali menemui WP yang terkejut saat mengetahui masih ada kekurangan pajak yang harus dibayar saat laporan SPT tahunan. Nah, salah satu kasus yang saya temui itu ada seorang PNS yang mengatakan bahwa beliau itu baru bisa melaporkan SPT ketika beliau baru memiliki dana untuk membayar kekurangan pajak. Nah, apakah Ibu atau pihak DJP itu sendiri juga sering mendengar keluhan yang serupa dari masyarakat terkait kesulitan membayar kekurangan pajak ini? Kemudian bagaimana sih DJP menanggapi atas keluhan tersebut? Ya, ini menarik ya sebenarnya kan gitu ya. Jadi sampai kaget gitu ya. Ya, tapi yang tadi disampaikan Pak Ubed juga menarik juga ya, di mana dipotongnya lebih besar karena seperti kita ketahui bahwa sistem perpajakan kita itu kan self assessment ya. Iya. Di mana wajib pajak itu menghitung sendiri, mulai daftar, hitung, kalau kurang bayar dibayar, kemudian lapor itu dilakukan sendiri. Tetapi kami di pajak itu juga hybrid, artinya ada withholding system ya, jadi dipotong dulu gitu, karena ini juga prinsip pajak itu sebenarnya tax convenience itu penting ya Pak Iya, ya. iya. Jadi pajak itu dipungut pada saat yang tepat. Orang yang kalau dipotong lebih awal gitu ya, pada waktu terima penghasilan dipotong kan nggak terasa ya Pak ya. Iya. Tapi justru kalau sudah penghasilannya habis, nah itu yang sudah dihabisin ternyata kurang bayar, kurang bayar gitu lah. Banyak. Itu yang bikin akhirnya kaget sampai nggak sempat lapor gini ya. Jadi seperti itulah. Jadi kenapa sih ada withholding system tadi, selain supaya pajak itu dipungut pada saat yang tepat saat menerima penghasilan, sebenarnya itu bagi negara kita itu sangat besar artinya untuk penerimaan Pak. Karena kan belanja negara kita itu kan nggak akhir tahun aja, belanja negara itu tiap bulan itu Iya, kan tiap bulan. pasti ada gitu ya. Jadi sudah harus dibayarkan, pembangunan sudah dibayarkan karena pajak itu 71% pembangunan APBN kita itu dari pajak, dan uang pajak yang dikumpulkan tiap bulan itu pasti akan berjalan terus gitu ya. Jadi ini mungkin wacana di awal lebih besar tuh mungkin juga bisa, tapi khawatirnya nanti pas terakhir mau kembalikan nggak ada dananya. Nah itu Kementerian Keuangannya. Itu Pak, jadi itu sudah dilakukan sebenarnya Iya, iya, iya. gitu. Jadi sudah dilakukan dengan adanya withholding system itu. Nah di kami juga ada, kalau untuk usahawan itu namanya ada PPh pasal 25. Jadi ada angsuran PPh pasal 25 di mana kita sebagai wajib pajak akan menghitung, oh kita tahun ini misalnya tahun lalu itu saya bayar misalnya 120 juta. Berarti tahun depan saya akan membayar seperti itu kalau usaha saya minimal sama. Iya. Biasanya kan orang usaha pengen hasilnya lebih besar. Nah dia ada angsuran 1/12 dari yang harus dibayar tahun lalu. Jadi sudah nabung dulu Pak 10 juta tiap bulan, dan itu pada akhir tahun misalnya omsetnya naik, dia sudah punya celengan 120 juta. Itu yang namanya PPh pasal 25. Nah, di samping itu nanti dengan adanya Kortek, itu akan ada yang namanya deposit pajak. Nah, deposit pajak itu bisa kita sudah menyisihkan. Jadi supaya nggak kaget tahun depan bayar banyak, sudah bisa memperkirakan Ya. gitulah. Saya tahun lalu saya misalnya bayar nambah 30 juta. Oh berarti saya harus nabung nih 3 juta per bulan misalnya. Iya. Tabung aja di deposit pajak. Nah dengan adanya Kortek ini sudah difasilitasi. Jadi ada namanya deposit pajak. Berarti untuk solusinya melalui deposit pajak tadi ya Ibu? Iya, Bukan sama dengan angsuran masyarakat, PPh sama 25 itu juga. Kalau untuk non karyawan itu pakai PPh 25, itu harus dibayar rutin. Nah, jangan khawatir kalau misalnya
usaha itu ternyata di tengah jalan turun drastis misalnya, itu bisa ngajukan pengurangan angsuran PPh 25. Jadi ini yang penting komunikasi atau edukasi itu juga ya Pak ya. Jadi komunikasi antara wajib pajak dengan kalau sekarang di KPP itu namanya ada AR, akun representatif. Nah, akun representatif itu seperti konsultan lah yang bagi wajib pajak itu. Monggo itu bisa dihubungi AR-nya. Nah, berbicara soal deposit pajak tadi nih Bu, itu bisa dijelasin nggak sih Bu sedikitnya terkait mekanisme atau syarat-syaratnya nanti dalam deposit pajak itu? Sebenarnya kalau kita lihat deposit pajak di Kortek nanti ini memang sesuatu yang baru. Jadi bagi wajib pajak monggo mulai sekarang coba deh akun Korteknya dicoba gitu ya. Jadi dicoba masuk. Khawatirnya sih kalau sekarang kan SPT tahunan masih ya pakai DJP online, Iya, tapi betul. tahun depan semua sudah harus pakai Kortek. Nah, sobat pajak itu harus coba untuk login lah minimal di Kortek itu supaya tahu nih. Pak Ubed sudah pernah coba Pak? Sudah. Oh pastilah ya. Jadi supaya tahu karena kalau kadang-kadang nggak bisa Pak login karena mungkin NPWP-nya, NIK-nya itu belum dipadankan. Oh, betul, Nah betul. seperti itu kendala-kendala. Maka syarat pertama untuk bisa ke deposit pajak ya harus pakai login di Korteknya. Oh, iya. Coba di situ nanti bayar depositnya pakai apa? Pakai billing. Billingnya juga lewat Kortex itu. Mudah kok, tinggal langsung dilaksanakan. Jadi kalau kita bayangin Kortek itu sebenarnya kan nanti ada akun wajib pajak. Sama seperti kalau kita punya tabungan di bank itu kan kita bisa pakai mobile banking ya. Iya. Nah itu kita ngecek segala transaksi kita di pajak, baik itu debit, kreditnya, terus surat menyurat semua lewat Kortek. Nah, salah satunya deposit pajak itu bisa diisi kapan saja gitu. Dan nanti pembayaran dihitung bukan pada saat dilakukan pembayaran kurang bayarnya, tapi deposit itu dihitung pada saat nyetornya. Oh, Jadi iya. kalau kita sudah nyetor bulan Desember misalnya, pas bayarnya Maret atau telat lah April lah gitu ya, telat itu kita nggak akan terlambat bayar, nggak akan kena sanksi bunga karena itu sudah dibayar di deposit sudah per Desember itu. Oke, sangat membuka Iya, pengetahuan betul banget ya. sekali. Tapi saya ingin menanyakan lebih lanjut Bu, tadi perihal angsuran di PPh 25. Tapi kalau semisal sudah diketahui kurang pajaknya, baru wajib pajak tuh ingin melakukan angsuran itu apa bisa ya Bu? Bisa. Jadi sebenarnya untuk wajib pajak usaha itu sudah ada kewajiban untuk PPh 25. Jadi PPh 25 itu wajib malahan gitu. Cara menghitungnya nanti waktu ngisi SPT tahunan itu akan dihitung berapa sih pajak yang terhutang, terus pajak yang sudah dibayar atau yang dipotong oleh pihak lain. Iya. Nah, dikurangi dengan pajak yang dipotong oleh pihak lain itu berarti tanggung jawab di si pengusahanya. Itu 1/12 dari yang tahun lalu itu yang harus dibayar. Jadi wajib PPh 25 itu sebenarnya. Oke, berikutnya kita beralih lagi nih ke Pak Ubed. Selain kasus yang tadi Pak, ada juga wajib pajak yang terpaksa ke kantor penggadaian untuk menggadaikan barang supaya bisa membayar kekurangan pajaknya nih Pak. Menurut Bapak sendiri, apakah hal ini mencerminkan bahwa sistem perpajakan kita itu masih terlalu membebani masyarakat? Kemudian aspek apa yang perlu kita kaji ulang nih Pak dari sudut pandang Bapak sebagai akademisi? Sebenarnya membebani itu perspektif ya. Iya. Kalau saya ngelihat dengan UK ya saya murah. Ya, tapi ngelihat dengan kebiasaan teman-teman Indonesia yang belum dipotong ya jadinya kan wah aku kok harus bayar aja gitu posisinya, sehingga lumayan besar juga ya keinginan gitu ya, masyarakat itu untuk sudah dia pakai PPh final kayak dulu aja yang 1% sebelum masa 2018 ya. Yang 1% final 4,8 karena toh paling banyak itu ya, paling banyak itu. Tapi ya, kebijakan seperti itu ya kita inginkan di sisi WP gitu ya, bahwa itu udah pakai untuk yang usahawan terutama UMKM PPh final kembali ke yang 1% tapi tanpa batas waktu gitu ya. Itu banyak gitu. Namun posisinya adalah kebijakan itu public policy itu ya. Public policy itu tidak oh ya wes ganti aja biar enak, itu enggak. Efeknya adalah ke keuangan negara itu. Kalau diubah lagi seperti apa mekanisme teman-teman di Kementerian Keuangan
memforecasting bahwa kalau diubah akan persoalan gini ya, sama kayak kemarin kan persoalan di akhir tahun ya. Dari awalnya sudah tenang nih Bu Sri Mulyani PPN 12% terus kemudian nggak jadi gitu. Jadi cuman kan substansnya itu 11% kan masih ya. Akhirnya negara yang bingung juga nih Pak ya. Baru mau ngambil utang 250 triliun kan. 50 Terus triliun apa? efisiensi di Iya, lembaga-lembaga di itu mana Bu. iya, jadi Karena saya kebetulan kan direktur keuangan rumah sakit UB juga Bu. Jadi pengalaman saya di beberapa korporasi itu ngelola uang itu tidak, ya gimana ya, tidak serta merta oh yaudah deh kamu yang penting enak. Enggak, Ibu Sri Mulyani kan juga bingung gitu kan, turun gitu kan. Jadi kebijakan itu harus hati-hati dibuat. ya, betul. Karena bagaimanapun eksekutor di bawah nih teman-teman kementerian yang lain kan untuk butuh melakukan eksekusi programnya butuh logika gitu ya. Butuh logika itu baru bisa jalan kalau ada logistik gitu. Jadi posisinya itu yaitu live mas gitu ya. Kalau yang pasti saya sampaikan mungkin PPH final. Kalau yang pribadi sebenarnya kembali ke edukasi ya lagi-lagi ya posisinya. Tapi saya meyakini semua ini lebih pada titik edukasi, kesadaran. Teman-teman yang anak-anak muda ini nanti pada saatnya kan jadinya akan paham, oh ini memang aku harus bayar. Semua nanti akan baik pada waktunya gitu kan. Itu sih kalau saya sih. Oke, berarti memang perlu proses adaptasi terhadap Iya. hak dan kewajiban sebagai wajib pajak ya Pak. Betul. Jadi nanti diharapkan nantinya tuh wajib pajak sudah bersiap-siap kalau misal ada kurang bayar, jadi tidak harus ke Pegadaian untuk setelah Sudah mengetahui tahu kurang ya. bayarnya, Wah, jadi sudah iya. siap gitu ya Pak. Kalau sudah pendapatan segini berarti berapa? Iya. Ya cash management lagi. Iya. Iya. Uangnya nggak dihabisin dulu ya Pak. Betul. Baik, mungkin selanjutnya saya izin beralih lagi kepada Ibu Yayu. Nah, menanggapi kasus wajib pajak yang mengalami kesulitan membayar kekurangan pajak hingga harus meminjam dana tadi, nah apakah DJP itu menyediakan kebijakan yang memungkinkan fleksibilitas pembayaran, ataukah wajib pajak itu memang harus menunggu hasil akhir perhitungan PPh terlebih dahulu baru bisa melakukan pembayaran? Iya, kalau membayarnya sih pasti harus menunggu penghitungannya gitu. Tapi untuk bagaimana dia supaya bisa nantinya membayar kekurangannya gitu ya. Iya. Jadi itu tadi seperti yang saya sampaikan, untuk usaha memang ada mekanisme PPh 25. Kemudian ke depan di pajak juga ada namanya deposit pajak. Nah, itu memang solusi gitu. Tetapi kalau misalnya ada kendala, misalnya sampai ada sanksi pajak dan seterusnya, itu pun di DJP masih ada, bisa misalnya kena sanksi besar, usaha nggak bayar pajak kena sanksi, itu bisa melakukan misalnya cicilan gitu ya, cicilan seperti itu. Tetap kita fasilitasi seperti itu. Artinya DJP pun nggak semena-mena ya kepada wajib pajak gitu. Tapi kenapa harus ada seperti itu ya, memang pajak itu kontribusinya kan nggak langsung ya Pak ya, kontraprestasinya nggak langsung, sehingga wajib pajak itu awalnya enggan aja sih Pak sebenarnya ya, banyak juga gitu. Dalam tanda kutip kita itu juga menghadapi kendala adanya free rider ya di perpajakan, itu problem besar kita juga gitu ya. Jadi kalau dilihat jumlah penduduk Indonesia kita berapa, yang jadi wajib pajak berapa gitu ya, tax ratio kita juga termasuk rendah ya Pak ya di Asia. Itu juga sebenarnya yang seperti Pak Ubed sampaikan, edukasi terus-menerus kita lakukan gitu. Jadi DJP pun program inklusi itu salah satunya Pak, kita juga berikan menyelipkan materi perpajakan terkait manfaat pajak itu tidak hanya justru di luar yang kuliahnya ekonomi, perpajakan itu kan pasti paham Iya, Pak ya. iya, iya. Tapi justru yang kuliahnya misalnya di teknik, pertanian, itu kan nggak tahu gitu ya, nggak tahu pajak itu fungsinya apa, terus seperti apa nantinya. Padahal mereka besoknya setelah bekerja kan harusnya jadi pembayar pajak. Nah itu yang berusaha kita tanamkan ke masyarakat. Jadi sudah mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Kalau di negara luar, bahkan kalau di Jepang itu katanya Pak sudah mulai TK itu sebenarnya kesadaran pajak diberikan. Nah banyak program kita seperti Tax Goes to School, ada pajak bertutur juga, kemudian kita juga ada kampus Goes to Tax Office, School Goes to Tax Office, seperti itu kita terus menerus. Artinya kita sampaikan edukasi itu tidak hanya kepada wajib pajak, tetapi juga kepada calon wajib pajak.
Jangan salah, generasi kalian nanti tahun berikutnya ya Pak ya, menjadi generasi emas kita di tahun 2045 gitu. Iya. Kalau generasi emas kita itu nanti jadi pembayar pajak, tentu APBN kita akan terus meningkat. Jadi utangnya nggak banyak ya Pak ya. Ya, ditanya nggak. Jadi utangnya nggak banyak nanti negara gitu. Nah, kita juga sempat membaca adanya sistem penundaan pajak gitu bagi masyarakat yang mengalami kurang bayar ini. Itu bagaimana sistemnya di DJP? Penundaan. Iya. Kalau penundaan itu bukan penundaan membayarnya ya. Sebenarnya kan untuk pelaporan SPT tahunan, terutama yang badan itu ada penundaan menyampaikan laporan. Oh, iya. Itu karena terkait biasanya kalau perusahaan besar sebenarnya kan waktunya banyak ya, dari 1 Januari sampai ke April. Tapi biasanya kalau pembukuannya belum selesai, apalagi pembukuannya ke konsultan ya harus ada auditnya gitu, audit plannya macam-macam, itu diperkirakan misalnya, oh ini nggak selesai laporan keuangannya gitu, itu bisa melakukan menyampaikan penundaan penyampaian SPT tahunan itu. Jadi bukan membayar pajaknya, tapi penundaannya itu pun harus melampirkan penghitungan sementara. Jadi sementara seperti apa, terus kurang bayarnya berapa itu dibayar, tapi kemudian minta ditunda untuk pelaporan keseluruhannya. Itu Oh, ada. oke. Berarti untuk penyampaiannya yang ditunda Ya, ya, Bu? penyampaian SPT tahunan. Oke. Kalau misalnya untuk batas waktu penundaannya itu apa ada ya Bu? Ada, jadi begitu menyampaikan penundaan nanti akan ditentukan misalnya 1 bulan dari tanggal yang diminta gitu ya, 1 bulan berarti bisa paling lambat Mei gitu, itu yang harus sampai siap itu. Gitu. Oke. Berikutnya ke Ibu Yayuk lagi nih, terkait adanya juga wajib pajak yang ingin mengurangi pajak terhutangnya nih Bu. Biasanya dengan bertanya apakah pajak saya bisa dikurangi. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan wajib pajak itu yang mencari celah bagaimana bayar pajaknya itu serendah mungkin. Bagaimana menurut Ibu Yayuk melihat fenomena ini dari perspektif kepatuhan dan edukasi perpajakannya, Bu? Nah, kembali lagi ya, edukasi itu penting gitu ya dari situ ya. Kenapa sih wajib pajak itu pengen mencari celah, pengen mengurangi itu ya karena pertama mungkin tidak tahu juga manfaat pajak gitu ya, kurang kesadarannya. Atau paling tidak keengganan itu karena seperti kita ketahui tadi, pajak itu kan kontra prestasinya nggak langsung. Iya. Beda kalau kita bayar retribusi parkir, kita dapat parkir. Kita bayar retribusi sampah, sampahnya dibawa ya gitu, seperti itu. Tapi kalau bayar pajak, kita bayar 1 juta pajak, kita nggak tahu baliknya ke kita berapa gitu ya. Padahal 1 juta pajak itu fungsinya banyak, misalnya untuk transfer ke daerah, untuk belanja daerah, kemudian untuk pendidikan, kemudian untuk bantuan sosial, dana umum, dan seterusnya. Jadi kalau sobat pajak lihat misalnya Pertalite aja masih subsidi gitu ya, terus tabung gas yang melon itu subsidinya itu besar loh. Jadi per tabung tuh Pak kalau dilihat kan tabung itu harganya 20.000 lah, nggak sampai. Nah kalau kita pakai yang normal, yang 5 kilo ya, 5 kilo itu sudah 100, artinya per kilo itu 20. Tapi kan 3 kilo ini dijual dengan harga 20, subsidinya 40 gitu. Sebenarnya kita juga menghimbau sebenarnya itu kan subsidi itu sebenarnya untuk masyarakat ke bawah gitu. Ternyata yang memanfaatkan kan Nggak cuma masyarakat bawah, sampai akhirnya karena banyaknya sampai tabung gas melon kosong gitu ya, sampai akhirnya harus pakai KTP lah kalau mau beli. Nah itu karena kesadaran di kita kurang gitu. Dan kembali lagi itu harus fungsi edukasi sih sebenarnya. Memang tetap balik ke edukasi. Makanya edukasi itu juga tidak hanya ke wajib pajak, tapi juga ke calon wajib pajak. Artinya nanti yang di tax center juga teman-teman juga menyampaikan, itu loh uang pajak tuh. Kalau misalnya rumahnya gedong pakai melon, Bu, mbok malu ya pakai melon gitu. Jadi itu pun mengurangi ya, menggerus dana di APBN gitu. Itu saya setuju itu. Jadi saya sendiri itu mulai sadar, Bu, saya terus terang ketika ada tulisan itu hanya untuk masyarakat miskin. Iya. Iya, aku kan gak miskin, akhirnya saya gantiin pink sekarang. Iya, pink yang minimal yang 5 kilo itu Pak ya, saya juga seperti itu. Meskipun kadang di rumah itu gampang ini belinya, sebelah sudah dapat gitu, tapi ya udah pakai yang pink itu gitu. Jadi ini yang kita sampaikan juga karena begitu
hampir kosong, kasihan. Kalau masyarakat bawah itu pakai melon tuh mungkin bisa sebulan cuma 2. Tapi kalau tingkat atas itu menengah ke atas bisa jadi 2 hari sudah habis, Pak. Jadi yang ngabisin malah malah itu gitu. Jadi ya ini yang perlu disampaikan gitu. Fungsi pajak tuh banyak gitu. Jadi janganlah menghindar. Kalau menghindar ya siapa sih yang mau bayar sesuatu yang kita merasa nggak mendapat manfaat langsung. Tapi jangan salah, kita juga menikmati manfaatnya terus-menerus. Malah yang masyarakat kaya itu kan mobil bisa kemana-mana, bisa itu. Jadi ya inilah gitu, tetap balik lagi fungsi edukasi dan kami juga terus-menerus berusaha seperti itu. Sekarang di tiap KPP itu Pak ada target juga WP yang diedukasi itu berapa gitu. Iya. Jadi masing-masing teman penyuluh itu punya target. Jadi kalau WP wajib SPT-nya ada berapa persen, ada berapa, itu berapa persen harus sudah diedukasi itu. Jadi seperti itu. Nah, bagi sobat pajak nih yang menjadi calon-calon wajib pajak nantinya bisa ya mulai dari langkah-langkah kecil seperti mungkin di rumahnya masih gunain LPG 3 kilo yang buat swab miskin. Itu bisa diedukasi dulu mulai dari hal-hal kecil tersebut. Ya, sebagai bentuk dukungan kita untuk mendukung kebijakan ini. Gitu. Iya. Sama yang nggak lulus tolong. Oh iya. Cepat lulus ya Pak, ya. Supaya bisa jatahnya untuk yang lain. Iya, kan disubsidi pemerintah ya. Ya, betul sekali Bapak. Ya mungkin selanjutnya saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ubaid. Nah, sebagai mahasiswa itu kami melihat bahwa ada beberapa masyarakat yang mungkin pada dasarnya tidak keberatan membayar pajak. Namun sistem pemotongan pajak bulanan itu masih dirasa kurang fleksibel. Seperti hanya wajib pajak itu sudah dipotong pajak setiap bulannya, tetapi saat pelaporan SPT itu ternyata masih ada kurang bayar yang harus dibayarkan lagi. Nah, bukankah akan lebih efisien apabila pemotongan pajak itu dilakukan secara akurat di setiap bulannya sesuai dengan nominal yang seharusnya, sehingga saat SPT dilaporkan itu wajib pajak itu tidak merasa dibebani lagi dan malah mereka itu merasa bangga gitu atas pelaporan pajaknya. Nah, bagaimana pandangan Bapak itu mengenai hal ini? Oke, baik. Pada dasarnya sih kalau selama masih satu pemberi kerja biasanya Aman, ya? sih masih aman, gitu ya. Iya. Nggak kurang bayar gitu ya. Hanya saja mungkin kita menanti ya sebuah sistem yang saya pikir sudah bisa sih diintegrasikan dalam arti ketika satu pemberi kerja kemudian pemberi kerja kedua kan dia sama-sama naruh di Kortek gitu kan. Iya. Sama-sama naruh di Kortek sehingga kemudian di Kortek itu kan sudah bisa recalculate logika Iya, saya ya, iya, recalculate, estimated gitu, itu hal yang sederhana gitu ya menurut saya, sehingga setiap bulannya itu kamu dapat pendapatan segini, estimated kurang bayar berapa udah bisa di email atau di WA gitu ya. Menurut saya sih kita tunggu aja sih ke stabilitas di Kortek ini sehingga pengembangan sudah bisa sampai pada titik itu gitu ya, daripada saya mengusulkan dipotong lebih besar sih saya pikir. Ya, karena kalau bisa terintegrasi itu sudah nanti di pemberi kerja berikutnya sudah ketahuan ini kamu sudah di tarif yang tidak 5% lagi, Betul. jadi dihitung sudah di atas bisa 15%. Sebenarnya itu juga sudah mungkin masuk di dalam kajian ya, jadi sudah kita sudah kita menunggu sih posisi kayak gitu dan kami memahami, saya juga kemudian kebetulan ngajar sistem, tapi posisi untuk kemudian itu terintegrasi kan pasti bertahap ya posisinya. Sekarang yang mana yang main dulu sehingga orang-orang tuh nanti akan tahu kan, udah ada aplikasi M-Pajak juga kan gitu. Oh ternyata aku akan kurang bayar nih. Belum lagi ada kesalahpahaman seringkali itu bagi teman-teman yang melaporkan kepada pemberi kerja nih ya teman-teman nih. Iya. Kerja di tempat lain gitu kan anak-anak muda sekarang tuh side hustle-nya banyak Bu gitu kan. Iya. Side hustle-nya banyak gitu, side job-nya banyak banget. Itu jangan kasih tahu ke pemberi kedua itu bahwa kalian itu misalkan punya tanggungan atau misalkan K3 gitu ya. Jangan K3 juga kalau kamu sudah punya kerjaan di satu tempat K3 oke, tapi di kedua itu ya TK 0 gitu ya. Dihitungnya begitu harusnya sehingga ketika disatukan itu nggak besar-besar kurang bayar. Nah ini K3 di situ hitungnya K3 juga. Akhirnya semuanya kan jadi ini ya apa namanya kurang bayarnya lebih besar. Nah itu di sisi WP pun ya lagi-lagi kayak gitu edukasi. Saya ada beberapa yang saya koreksi gitu ya. Oh
di beberapa teman-teman gitu, oh ini nggak bisa, kamu itu kan biasa ya pengusaha itu satu orang tapi PT-nya banyak gitu kan. Iya. Cuman dapat gaji dari semua PT-nya, tapi semuanya K3 gitu kan. Kita sampaikan, ini harusnya ya nggak salah satu aja K3, yang lain itu TK0, TK0, TK0. Supaya gitu. kurang bayarnya nggak banyak nanti. Banyak-banyak biar ditanggung perusahaan tuh, apalagi kalau ini kan, kalau apa Iya. namanya, kalau di gross A. Supaya tidak terkejut ya Pak. Iya, gitu. Kok masih banyak Pak Ufet? Iya kan. Berarti gajinya banyak. Iya, gaji banyak kan. Tapi emang masyarakat itu suka berpikirnya nanti bisa digunain apa ya, status PTKP-nya tuh bisa terus kayak gitu di semua tempat kerja ya Pak. Nah, itu edukasi. Iya. Kuncinya edukasi lagi gitu. Padahal di sistem itu udah tercatat nih di mana aja kerja. Hanya satu kan. Iya. Hanya satu, jadi tetap harus dikoreksi pada waktu pengisian SPT tahunan. Dan itu nanti kalau di 3 pemberi kerja malah lebih banyak lagi ya Pak ya. Tambah terkejut lagi. Tambah terkejut lagi. Harusnya ngomong nggak perlu pakai PTKP gitu. Itu harusnya ada fitur itu. Ya sayangnya fitur itu belum ya. ada, Nanti belum mungkin ada. ini juga bisa masukan, bisa memilih untuk tidak menggunakan PTKP di Betul. pemberi kerja yang berikutnya. Itu Iya. mungkin lebih ya, itu pun, dan bisa juga mengkalkulasi yang tadi Pak masukan Bapak. Jadi yang penghasilannya. Jadi sudah bisa ketahuan ini nggak masuk PTKP-nya, nggak dihitung, terus tarifnya sudah nggak tarif mulai dari 5%, karena di pemberi kerja satu sudah 5%, 10%, 5%, 15, Iya. dan seterusnya udah 25. Berarti di pemberi kerja berikutnya PTKP nggak ikut, tarifnya juga sudah 25%. Nah itu bisa aman ya. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi bahan kajian, bisa jadi masukan ya Pak ya. Ya. Jadi supaya ini ke depan lebih nanti nggak sampai terkejut kurang bayarnya banyak. Ada lagi. Ini Iya. tadi Ibu nyinggung 2 pemberi kerja gitu ya. Saya pernah punya pengalaman gitu ya, dari ternyata kalau di UK itu misalkan kamu 3 bulan kerja di PTA, Iya. gitu ya, kemudian pindah ke PTB bulan keempat gitu. Kamu itu untuk perhitungan PTKP-mu itu kamu harus bawa slip gitu Bu, saya Iya. lupa slip apa, ada slip, pokoknya slip sama kayak Bupot gitu mungkin sama kayak A1 Iya, gitu kayak ya. A1721, Iya. A1-nya. A1 yang sudah berhenti di Iya. PTA-nya. Nah, itu dikasihkan ke PTB-nya. Nah, sehingga PTB itu meneruskan. Jadi di PTB itu hitungan penghasilannya itu tidak dihitung dari nol lagi. Tapi dari PTA misalkan dapat 30 juta gitu ya. Maka dia itu sudah ngitungnya itu dari setelah 30 juta. Itu kalau di UK. Kalau itu sudah difasilitasi di PMK 168 Pak. Ya, Oh, sudah yang baru ya. Oh, iya, yang baru yang Jadi bisa. 2024 itu ya. Jadi kita bisa menyampaikan bukti potongnya itu. Ya, ya. Jadi nanti kurang bayarnya memang lebih banyak di Desember. Oh, iya, Tapi iya. nanti waktu lapor SPT tahunan dia nggak akan kurang bayar, nggak sampai terkejut Nah, kurang iya, bayarnya iya, banyak. Tapi kalau dilihat di PMK 168 di lampirannya, lampiran itu kan bagian tidak terpisah ya Iya. dari PMK-nya. Teman-teman atau sobat pajak bisa cermati ada contoh seperti itu. Jadi kalau dia tidak melaporkan yang penghitungan dari sebelumnya, dia di Desember malah bisa lebih bayar. Oh, iya. Jadi tapi nanti begitu dia lapor SPT tahunannya itu yang akan lebih banyak. Tapi kalau dia memberikan nanti tetap ada kurang bayar di Desember, sehingga nanti di waktu lapor SPT tahunan menjadi 0. Ada itu. Iya. Ya, jadi kalau relawan pajak, teman-teman sobat pajak juga mau cermati, itu ada di PMK 168 di ya. lampirannya. Iya, iya. 168 tahun 2023. Nah, itu. Nah, Padahal saya sudah sering baca 168. Iya. Kadang karena belum dibutuhkan. Bahkan kalau Ya, sudah ada. untuk ASN Pak, sesama ASN, jadi ASN, Polri dan gitu ya, itu kan sama-sama ya. Jadi kalau kasus penggabungan, sebenarnya kalau dari PT yang 1721 A1 sama 1721 A2 itu yang mungkin tempat lain digabung itu kan nggak bisa. Tapi kalau di ASN sama-sama 1721 A2 di PMK 168 boleh bisa digabung Pak. Sepanjang tapi ditambahi pernyataan. Ada dokumen pernyataan bahwa kami sudah ada penghasilan di pemberi kerja yang satu lagi. Itu nanti digabung. Jadi PTKP-nya nanti satu. Itu ada di PMK 168.
Oh iya. Jadi banyak teman-teman mungkin hanya dibaca PMK-nya, lampirannya nggak dilihat. Nah itu Pak Anu, Bu, ada. apa namanya, tebel banget itu Bu. 168 tebel banget. Iya, jadi ada contoh-contoh kasusnya, termasuk kalau berhenti pertengahannya seperti apa, terus bekerja lagi di tempat lain. Iya. Ada yang benar-benar berhenti, kemudian nggak punya penghasilan lagi, itu seperti apa, itu sudah ada di PMK 168. Oke, baik. Sangat membuka insight Iya, banget betul ya. sekali, menambah wawasan sekali. Oke. Ini Sobat Pajak bisa juga nih buka PMK 168, bisa nambah pengetahuan pajak kita lebih dalam lagi yang terbaru gitu. Oke, baik. Berikutnya nih kita beralih lagi ke Ibu Yayuk nih. Apakah dalam pembahasan internal DJP itu pernah membahas soal wacana terkait mengkaji ulang sistem pemotongan pajak ini, Bu, agar bisa mengakomodasi berbagai keluhan masyarakat yang kesulitan dalam membayar pajak nih, Bu? Iya, sebenarnya kan kalau mengkaji ulang setiap peraturan pasti selalu terus dilakukan kajian ya di Direktorat Jenderal Pajak, dan kajian itu tidak hanya internal, jadi tidak hanya di dalam kita. Setiap masukan dari wajib pajak, dari asosiasi maupun lembaga lain itu juga menjadi bahan kajian. Bahkan kalau kita aturan-aturan yang akan diterbitkan itu pun, apalagi kasusnya setelah PMK, kemudian sebelum PMK misalnya di atasnya ada PP, itu pasti melalui kajian-kajian mendalam, tidak hanya dengan internal kita tapi juga dengan pihak-pihak lain, termasuk akademisi pasti ada brief sheet-nya, kemudian dibahas sampai kemudian akademisi, asosiasi, misalnya kalau usaha itu dengan Kadin, dengan beberapa pihak itu pasti. Jadi dan peraturan pajak ini termasuk peraturan yang terus-menerus berubah. Betul, ya Pak Pak. ya. Jadi perkembangannya jangankan wajib pajak, kita aja yang di Direktorat Jenderal Pajak atau pegawai pajak juga harus terus-menerus Berubah gitu lagi. ya. Jadi membacanya gitu ya, terus belajar lagi. Memang mudah-mudahan sih ke depan literasi terkait pajak itu juga semakin disadari oleh masyarakat, terutama mahasiswa ini. Mahasiswa harus paham pajak ya, harus Sedikit banyaknya harus paham iya, ya, Bu? harus paham pajak. Harus banyak. Harus banyak. Harus banyak ya. Karena meskipun tidak kuliah di perpajakan, tapi nantinya setelah bekerja kan harus berhubungan Iya. dengan pajak pasti gitu ya. Setelah bekerja jadi pengusaha, bayar pajak. Mau jadi YouTuber pun pasti dipotong pajak biar tahu gitu. Jadi kajian-kajian itu pasti, dan peraturan-peraturan terkait pemotongan sebenarnya yang terbaru TER itu. Jadi Iya. TER ini kita harapkan, TER itu kan merupakan sebenarnya latar belakangnya itu simplifikasi katanya sih ya, penyederhanaan dari aturan-aturan pemotongan, karena memang kasusnya banyak ya. Kalau karyawan itu ada karyawan tetap, kemudian ada karyawan tidak tetap, ada yang dibayar bulanan, ada honor Harian. dari kegiatan, macam-macam gitu. Jadi itu bingung. Jadi kalau di PMK 168 akhirnya kita bisa lihat kayak ada tabelnya gitu, bisa ada cari buku pinternya kayak kalau pegawai atas peserta kegiatan harus pakai TER, kalau yang ini pakai PPh pasal 17. Nah, itu sebenarnya sudah, meskipun dibilang simplifikasi, tarifnya akhirnya banyak ya Pak ya. Ada lapisan TER ABC, Iya. kemudian masing-masing ada sampai lebih dari 40. Tapi mudah-mudahan kalau itu sudah terbiasa dipakai, apalagi sistemnya sudah, kan tinggal masukkan, kalau 10 juta masuk kena tarif berapa, dengan PTKP sekian tarifnya berapa, itu mudah-mudahan bisa memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Iya. Kita berharapnya juga mahasiswa nih Iya. literasinya meningkat juga Iya, ya. karena nantinya kan kita pasti kedepannya berpenghasilan. Jadi kalau kita siap untuk berpenghasilan, kita juga harus siap membayar pajak, dan Iya. tentunya menambahlah pengetahuan dari perpajakan kita. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya izin bertanya beralih lagi kepada Bapak Ubaid. Nah, sebagai seorang akademisi di bidang perpajakan, bagaimana pandangan Bapak Ubaid mengenai desain sistem perpajakan yang ideal dan aplikatif di Indonesia agar pelaporan SPT itu tidak lagi menjadi beban yang menakutkan, melainkan menjadi momen kebanggaan bagi wajib pajak atas kontribusinya kepada negara. Baik. Pada dasarnya kembali ke titik tadi, saya melihat teman-teman di Kementerian Keuangan itu sudah berupaya kuat untuk menyederhanakan dengan TER. TER itu baru 2023. Iya, 2023. Jangan berubah lagi, berubah lagi, pusing lagi itu aplikasi keuangan. Baru terbiasa. Tapi bisa pusing lagi. Itu jadi kebijakan itu memang
apa ya, tidak akan menyenangkan semua orang ya yang pasti. Posisi TER itu saya pikir sudah cukup baik gitu ya, posisinya cukup baik. Ya akan ada penyempurnaan karena Kaizen ya, continuous improvement terus dilakukan. Cortex baru akan dicoba dalam tanda kutip kalau di WP itu akhir tahun ini. Jadi bayarnya logikanya kalau semuanya itu yang seharusnya gitu ya, kita dipotong, kita bayar gitu modelnya, ya akan jauh lebih mudah pelaporannya menurut saya karena data sudah ada di situ semua gitu ya. DJP online pun sudah pernah kok, cuman memang belum terseintegrasi Cortex. Jadi kita ngelihat ya Cortex ini saya pikir perbaikannya di semua orang menunggu gitu ya, dan semua orang mengakui kok kalau kita di grup-grup teks FAT gitu ya, tim-tim teks itu mereka ngaku ini sebenarnya jauh lebih enak gitu ya, tapi ya itu tadi ya karena downtime server dan macam-macam itu jadi persoalan lah ya gitu ya. Jadi, tapi kalau sistemnya saya pikir sudah cukup baik untuk di sisi WPOP-nya. Mungkin di sisi UMKM gitu ya, yang paling banyak itu saya di sisi UMKM, karena UMKM itu paling apa istilahnya ya, rentan memang. Jadi kayak bayar pajak, untuk membayari akuntan aja udah bingung tuh kalau disuruh bayar 2,5 juta aja UMKM ya, aduh mas gitu kan. Jadi mungkin posisi saya ya personal ya Bu ya, ini omongan personal tuh memang kayaknya sisi UMKM final itu perlu dikaji ulang gitu ya, perlu dikaji ulang kemudian diterapkan kembali seperti layaknya yang 2018 tanpa batas waktu. Bahkan kalau diskusi itu banyak mengatakan saya nggak apa-apa lebih besar, lebih mahal gitu misalkan. Jadi lebih mahal misalkan kalau dulu kan 1%. Sekarang 0,5 malah sejak Pak Jokowi itu ingat saya. Iya. Jadi 0,5. 2018 ya Bu ya. 2018 0,5. Terus habis itu PP 55. Iya. Nah, tapi banyak tuh yang mengatakan gini aja deh, aku ribet dan lain-lain. Aku disuruh bayar aja PPh final, lebih mahal nggak apa-apa, lebih dari 1% nggak apa-apa, tapi aku final biar aku fokus ke bisnisku. Nah, di sisi pengusaha itu memang penting kadang. Karena kalau sudah kena SP2DK itu langsung mulus. Mulai teman-teman itu mulus, apa kok mulus itu? Kalau ada yang nanya ke saya itu padahal itu surat cinta itu ya Pak ya. Aku udah biasa kok. Jadi mulus, gak bisa tidur subet gitu kan. Terus tak kasih tahu ya karena kamu kesalahan di sini, ini yang harus kamu bayar gitu. Ini kembali edukasi gitu. Jadi kalau sisi sistem perpajakan saya pikir sudah cukup baik gitu ya. Ada beberapa hal terutama di PPh final yang mungkin bisa saya suarakan di teman-teman UMKM itu karena saat ini mereka benar-benar sedang fokus untuk berkembang gitu kan. Sekarang kondisinya kan bagaimana para pengusaha itu terus naik gitu ya. Tapi titik tertentu juga harus balance nih, negara keuangannya juga baik ya Bu ya. Kalau enggak logika tanpa logistik itu agak sulit gitu. Kurang lebih seperti itu. Artinya mungkin bisa nambahkan yang Pak Ubed tadi bahwa tanpa batasan waktu itu mungkin batas waktunya ya, karena kalau sekarang kan 7 tahun untuk OP ya, kan 4 tahun untuk koperasi, firma, kemudian 3 tahun untuk PT ya. Untuk PT itu mungkin terlalu cepat mungkin ya Pak ya. Sebenarnya itu kan awalnya sih latar belakangnya adalah memberikan kemudahan supaya kalau final kan nggak perlu repot-repot menghitung macam-macam ya Pak ya. Jadi mungkin masukan untuk batas waktunya. Kebetulan nih untuk 2025 sepertinya yang untuk OP masih diperpanjang ya. Katanya sih diperpanjang, tapi sampai sekarang aturannya belum keluar. Jadi kalau kami ditanya pun ini mana aturannya belum jelas gitu. Tapi wacana-wacana seperti itu memang sudah digodok ya, sudah apapun yang disampaikan oleh masyarakat, asosiasi maupun apapun itu pasti akan menjadi bahan kajian dan didengar di DJP. Gitu. Iya. Lebih seperti itu. Oke, berarti memang untuk sobat pajak yang mengalami mungkin juga menemui kasus-kasus yang ada di masyarakat atau di lingkungannya, itu sebenarnya juga sampai ke telinga DJP ya gitu. Menjadi wacana, menjadi kajian lebih dalam lagi. Nah, Sobat Pajak, kita telah sama-sama mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari kedua narasumber hebat kita hari ini. Terutama kita juga mendapat insight yang baru ya, Sal. Iya, terutama pastinya. tadi melalui
yang tax return dari UK dan UB tadi ya, itu bisa mungkin menjadi masukan dari sistem perpajakan kami. Nah, untuk intinya sendiri, pajak itu bukan sesuatu yang pada dasarnya memberatkan masyarakat, tetapi itu bermanfaat juga bagi masyarakat. Mungkin manfaatnya belum dirasakan secara langsung. Nah, pada dasarnya pajak itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi diharapkan sobat pajak ini bisa menambahkan edukasi pajaknya agar sistem perpajakan ini bisa diimplementasikan dengan maksimal. Bukan begitu, Ihsan? Iya betul sekali. Tentunya juga edukasi yang penting yang dilakukan oleh DJP ataupun pihak-pihak yang terkait itu diperlukan agar pemasifan informasi itu lebih mudah diakses oleh masyarakat, dan tentunya segala keluhan apapun yang disampaikan oleh masyarakat juga dikaji ulang oleh pihak DJP. Baik, mungkin kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ubaidillah dan Ibu Terima Yayu kasih. atas waktu dan Sama-sama. wawasan yang sangat berharga di Bincang Pajak edisi kedua ini. Pajak hebat, negara kuat. Oke. Begitu ya? Pajak kuat, APBN sehat. Indonesia sejahtera. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Oke, baik. Mungkin nanti kita bisa jawabkan bareng-bareng ya, Bu. Iya, boleh. Nah, mungkin bagi sobat pajak nih yang ingin terus mendapatkan konten-konten menarik dari kita, jangan lupa untuk stay tune di channel kita, dan jangan lupa like dan komen untuk memberikan topik yang ingin dibahas, serta subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Tetap patuhi kewajiban pajak dan jadilah wajib pajak yang cerdas. Tax Center FPBUB, satukan tekad, kuatkan pajak. Saya Ihsan, Dan saya Via. pamit undur diri dan sampai jumpa di Bincang Pajak edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.